Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran Darsul Lughatil Arabiyyah, bahasa Arab bagi pemula. Namun pada pertemuan kali ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yakni ad-darsul awal, penggunaan kata tunjuk untuk muzakkar atau laki-laki. Bagi anak-anakku atau teman-teman yang belum melihat video sebelumnya yang berkaitan dengan kata tunjuk, bisa melihat di deskripsi di bawah atau di link di atas akan kita tampilkan. Mungkin sebaiknya dilihat dulu videonya baru menyimak video ini, karena ini adalah video lanjutan ya. Baik, langsung saja. Kalau pada video sebelumnya itu kita sudah menjelaskan bagaimana penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab khusus untuk muzakkar ya. Namun pada kali ini kata tunjuknya kita khususkan untuk muzakkar, kata benda muzakkar atau laki-laki dengan berjumlah satu atau tunggal, dalam bahasa Arab dikatakan mufrad. Nah, untuk sekarang kita akan membahas sesuai dengan buku yang kita gunakan, yaitu buku Durusul Lughatul Arabiyyah. Saya akan tampilkan di layar sebagai panutan teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut ya, karena setelah itu kita bahas sedetail mungkin supaya anak-anakku atau teman-teman bisa memahami. Ya, seperti yang kita lihat pada layar ini ya, di dalam buku ini ada, di dalam kotak itu ada beberapa kata benda, di mana kata benda ini yang video yang lalu sudah kita bahas. Ini dikhususkan untuk kata benda laki-laki karena setiap kata benda di sini itu tidak mempunyai ta atau tun atau tamarbutoh ya, sehingga dia masuk dalam kategori muzakkar. Di sini kita lihat, di sini ada kitabun, artinya buku, kirtasun, kertas, tobashiru, kapur tulis, qalamu rasasin, pensil, maq'adun, bangku, kursiyun, kursi, dan babun, pintu. Baik, anak-anakku dan teman-teman bisa ulangi setelah saya ya. Kitabun, baik, kirtasun, tobashir, qalamu rasasin, maq'adun. Ya, ini agak sedikit di flosif ya, ada kol-kolanya di tengah. Maq'adun, baik, kursiyun, babun. Baik, cukup. Nah, untuk kalimat selanjutnya ya, seperti dilihat di gambar, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menambah kata tunjuk ya di benda-benda yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, teman-teman dan anakku bisa ikuti setelah saya. Hadza kitabun, artinya ini sebuah buku. Hadza kirtasun, bagus. Hadza tobashiru, bagus. Sekarang kata tunjuk tadi adalah kata tunjuk di mana benda itu kita anggap dekat atau kita sentuh, karena kita menggunakan ini atau kita menggunakan hadza. Maka kata benda yang kita tujukan, kata benda yang kita tujukan itu harus kita sentuh atau paling tidak berada di dekat kita. Baik, selanjutnya kita akan merubah kata tunjuknya ke hadza menjadi dari hadza menjadi dzalika ya. Baik, ikuti setelah saya. Dzalika maktabun. Baik. Dzalika kursiyun, dzalika babun. Baik, kita ulangi sekali lagi dari hadza. Hadza kitabun, bagus. Hadza kirtasun, bagus. Hadza tobashiru, bagus. Dzalika maktabun, dzalika kursiyun, ya, dzalika babun. Baik. Nah, saya kira di sini cukup jelas ya. Jadi sekali lagi untuk kata tunjuk hadza dan dzalika itu dikhususkan untuk kata benda yang bergenre laki-laki atau mudzakkar, kemudian dia jumlahnya satu. Baik, anak-anakku dan teman-teman,
Kita lanjut lagi. Selanjutnya kita menuju ke kata tanya. Silahkan lihat di layar ya, di layar masing-masing pada bukunya. Baik, kata tanya di sini kita akan khususkan untuk ma dulu ya. Kata tanya yaitu ma, pemakaian ma dulu. Namun untuk sementara kita akan menanya dengan menggunakan kata tunjuk hadza ya. Bertanya dengan menggunakan kata tunjuk hadza. Baik, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian anak-anakku bisa mengulangi. Saya baca dulu, diperhatikan baik-baik bagaimana cara penyebutannya. Ma hadza, hadza kitabun, dzalika kitabun. Ma hadza, hadza maq'adun, dzalika maq'adun. Ma hadza, hadza qirtasun, dzalika qirtasun. Ya, bisa diperhatikan di sini jawabannya ada dua ya. Untuk bertanya ma hadza, apakah ini? Ya, kita jawab dalam dua keadaan. Yang pertama hadza kitabun. Kalau kita menggunakan hadza ketika menjawab berarti kata benda itu kita sentuh. Tetapi kalau kita menggunakan dzalika kitabun berarti kata benda yang kita tuju. Kalau kita menggunakan dzalika maka kata bendanya itu jauh dari kita atau kita tunjuk. Baik, fahimtum ya? Ya, selanjutnya kita akan menggunakan kata tanya yang terakhir, yaitu kita menggunakan kata tanya ah. Kalau tadi kita menggunakan kata tanya ma, sekarang kita menggunakan kata tanya a. Ahadza maktabun? Na'am, hadza maktabun ya. Yang berarti apakah ini sebuah meja? Na'am, ya. Hadza maktabun, ini sebuah meja ya. Berarti mejanya dekat dengan kita karena kita menggunakan hadza kata tunjuk ini ya. Baik. Selanjutnya ahadza tabashiru? Apakah ini sebuah kapur tulis? Na'am, dzalika tabashir. Ya, itu adalah kapur tulis. Ya. Kenapa menggunakan dzalika? Karena dalam keadaan ini tabashiru atau kapur tulisnya berada jauh dari kita, jadi kita tunjuk, lalu kita gunakan kata tunjuk dzalika. Baik, fahim tuh ya? Baik. Ya, jadi saya kira demikian untuk kata tunjuk ma hadza dan dzalika ya, penggunaan hadza dan dzalika. Jadi intinya di sini teman-temanku atau anak-anakku sekalian, gunakan kata tunjuk hadza dan dzalika itu ketika bendanya bergenre laki-laki atau muzakkar. Kemudian gunakan kata tunjuk hadza dan dzalika ketika bendanya berjumlah satu atau tunggal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan sama-sama menjawab soal ya, at-tamrin al-awwal. Kita akan sama-sama menjawab soal pertama ya. Soal yang pertama yang akan kita buat ya, anak-anakku mohon disimak baik-baik. Saya akan berikan soal, saya akan tuliskan di papan, kemudian kita jawab sama-sama dan kita bahas sama-sama. Baik. Untuk latihan pertama ya, saya ingin teman-teman atau anak-anakku bisa memberikan kata tunjuk yang tepat untuk kata benda di atas. Jadi saya akan tuliskan kata bendanya, kemudian anak-anakku atau teman-teman memberikan kata tunjuk yang tepat untuk kata benda di atas. Contohnya titik qalamun. Kemudian titik kitabun. Petunjuknya ini jaraknya dekat, kemudian ini jaraknya jauh.
Baik. Kira-kira untuk nomor 1, kata tunjuk apa yang cocok? Betul, hadza qalamun. Kenapa hadza? Karena jaraknya dekat ya. Jadi di sini hadza qalamun. Ya, karena jaraknya dekat. Baik, nomor 2. Kira-kira kata tunjuk yang cocok untuk kata ini? Betul, ya. Dzalika kitabun. Bagus sekali. Dzalika kitabun. Ya. Itu sebuah buku ya. Kenapa menggunakan dzalika? Karena jaraknya jauh. Kita anggap jaraknya jauh, jadi kita tunjuk. Nah, sekarang soal selanjutnya kita akan coba untuk bertanya ya. Jadi anak-anakku atau teman-teman silahkan, saya akan memberikan pertanyaan, kemudian anak-anakku atau teman-teman menjawab pertanyaan sesuai dengan kata tunjuk yang saya berikan ya. Nomor 1. Ma hadza, dalam kurung bendanya kapur tulis. Kemudian nomor 2, ma hadza dalam kurung bangku. Baik. Pertama, kita harus cari tahu dulu apa bahasa Arab dari kapur tulis tadi. Betul, tobashiru ya. Betul sekali. Jadi jawabannya kita anggap dekat dulu ya. Jadi ma hadza apa tadi? Bagus. Hadza tobashiru. Ya, kapur tulis. Betul ya, nomor 1. Baik, selanjutnya nomor 2. Kita harus cari tahu dulu apakah bahasa Arab dari bangku. Betul, maq'adun ya. Jadi bahasa Arab dari bangku adalah maq'adun. Hadza maq'adun. Maq'ad. Ya. Nah, ini sama-sama menggunakan jarak dekat karena masih menggunakan hadza. Kemudian kita akan merubah tobashiru, kapur tulis itu berada jauh dari kita. Kemudian maq'adun juga itu berada jauh dari kita. Saya akan hapus. Ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya sama, ma hadza, tapi benda yang kita tanyakan itu berada jauh dari kita. Bagaimana cara menjawabnya? Betul, menggunakan dzalika. Ya, betul sekali ya. Jadi kita jawab dzalika tobashiru. Nomor 2 tadi bangku. Iya. Jawabannya? Bagaimana jawabannya? Betul. Dzalika maq'adun. Iya. Baik. Jauh ya? Fahimtum ya? Baik, ahsantum. Sekarang kita beralih ke bentuk kata tanya yang kedua. Kita masuk ke bentuk kata tanya yang kedua. Ahadha kirtasun
Baik. Siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Naam. Naam. Hadza. Dekat ya berarti ya. Jadi jaraknya dekat, kita gunakan hadza qirtasun. Sekarang jauh. Ada yang bisa jawab? Jauh? Ya, betul sekali. Naam. Dzalika. Betul ya. Kita gunakan dzalika karena kita anggap jaraknya jauh. Dzalika qirtasun. Baik. Bisa dipahami ya perbedaan kata tanya dengan menggunakan ma, kemudian kata tanya dengan menggunakan a. Ya, ahadza dan mahadza. Paham ya? Baik. Baik, demikian penjelasan tentang kata tunjuk hadza dan dzalika yang dikhususkan untuk muzakkar dan mufrad. Ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya teman-teman dan anak-anakku bisa latih sendiri di rumah supaya lidahnya terbiasa, ya, rajin-rajin latihan mengucapkan kata benda bahasa Arab dan rajin-rajin memperagakan yang telah kita pelajari. Pada video selanjutnya nanti akan kita jelaskan masuk ke dalam ad-darsu ats-tsani, ya. Terus dukung channel ini, ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, kami ingatkan sekali lagi, tetap selalu jaga kesehatan, mencuci tangan setiap saat, memakai masker ketika keluar dari rumah, dan menjaga jarak ketika kita sedang berada di tempat umum. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan selalu memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya akhiri, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.